Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Azahra dengan ujung NIM 105 kelas L1. Di sini saya akan membuat video pengolahan data, praktikum, penginderaan jauh, materi TSS. Jadi sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu TSS. Jadi TSS sendiri merupakan singkatan dari Total Suspended Solid, yang dimana TSS ini merupakan parameter dalam pemantauan kualitas air. Dalam penginderaan jauh, TSS ini mengacu pada jumlah partikel padat yang tersuspensi dalam air, yang dimana mencakup bahan organik dan anorganik seperti tanah, sedimen, plankton, dan lainnya. Nah, pada pengolahan data kali ini, kita akan menggunakan dua software, yaitu software Snap dan juga ArcGIS, dan juga menggunakan web Copernicus untuk melakukan pengunduhan datanya. Mungkin langsung saja ke pengolahan datanya, dimulai dari pengunduhan data di website Copernicus. Nah, setelah masuk ke website Copernicusnya, kita klik yang search. Lalu di sini kita menggunakan data Sentinel-2. Lalu di sini kita checklist yang L1C. Untuk tutupan awannya kita turunkan di bawah 20%. Lalu kita klik yang filter ini. Lalu di sini kita pilih yang S2A. Lalu kita scroll ke bawah. Di sini ada time range. Di sini kita bisa ubah untuk time range-nya. Saya menggunakan tahun 2024, bulan Juli, karena di sini kita hanya memakai data 1 bulan saja. Nah, setelah itu kita klik rectangle. Lalu kita rectangle wilayah kajian yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan wilayah kajian Pulau Mendanau. Nah, kalau udah kita bisa klik search. Nah, setelah muncul datanya seperti ini, kita bisa langsung download saja untuk datanya itu. Di sini kita tunggu hingga proses download data selesai. Nah, setelah datanya berhasil kita download, selanjutnya itu bisa diekstrak untuk datanya, lalu bisa langsung masuk ke software pengolahan data pertama, yaitu software Snap. Langsung saja kita masuk ke software Snap-nya. Nah, setelah masuk di software Snap-nya, kita klik file, lalu open product. Di sini kita masuk ke data yang sudah kita download tadi, lalu kita masukkan yang data MTD ini, lalu klik open. Nah, kalau udah kita klik produknya, lalu klik raster, lalu kita klik subset. Nah, di sini kita pilih yang bagian wilayah kajian kita. Nah, kalau udah pada bagian reference band ini kita ubah menjadi band 2, lalu kita klik OK. Nah, kalau udah muncul produknya, kita klik, lalu klik kanan, lalu kita pilih yang OpenRGB. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik lagi produk yang kedua, lalu klik raster lagi, lalu kita masuk ke geometrik, lalu pilih yang resampling. Pada bagian resampling parameter untuk by reference band from source produknya kita ganti menjadi band 2, lalu setelah itu kita klik run, lalu kita klik OK. Nah, kalau udah muncul produknya kita silang aja. Nah, selanjutnya itu kita klik pada produk yang ketiga, kita klik kanan lalu ke band map ini.
Nah, pada bagian name ini kita beri nama NDWI. Nah, jadi pada pengolahan data TSS ini kita akan menggunakan 5 algoritma. Yang pertama itu ada NDWI, Laili, Parwati, Gusman Santella, dan juga Firly. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus kelima algoritma ini, dimulai dari rumus dari algoritma NDWI. Nah, jadi setelah kita beri nama NDWI, kita klik Edit Expression. Di sini kita masukkan rumus dalam kurung dan 3 dikurang dan 8 tutup kurung per dalam kurung dan 3 ditambah dan 8 tutup kurung. Nah, kalau teks yang di bagian errornya ini berwarna hijau, maka rumus yang kita masukkan itu sudah benar. Setelah seperti ini, kita klik OK aja, lalu kita klik OK lagi. Tunggu prosesnya. Nah, kalau seperti ini, kita masuk ke bagian yang palet ini. Di sini kita ubah menjadi yang 7 color ini. Nah, kalau udah seperti ini, kita klik lagi produk yang ketiga, kita klik kanan, kita pilih yang bandmat lagi. Nah, di sini yang kedua kita buat yang Laili, lalu masuk ke Edit Expression lagi. Nah, di sini kita salin untuk rumus yang algoritma Lailinya. Kita copy, kita masukkan di sini, lalu kita klik OK lagi, lalu klik OK. Nah, di sini kita ubah juga warnanya yang 7 color, lalu kita klik lagi, bandmat lagi. Yang ketiga itu kita masukkan yang Gusman Santella. Lalu ke Edit Expression, lalu kita salin copy rumusnya yang Gusman Santella, lalu kita salin di sini, lalu klik OK, klik OK lagi, kita ganti juga warnanya, lalu kita klik lagi produknya bandmat. Selanjutnya itu kita buat yang Parwati, lalu ke Edit Expression lagi, kita copy untuk rumus algoritmanya, lalu klik OK, klik OK lagi, kita ubah lagi warnanya, lalu kita klik lagi produk ketiga bandmat. Lalu yang terakhir itu kita menggunakan algoritma Firly. Lalu ke Edit Expression, kita copy untuk rumusnya, kita pastekan, lalu kita klik OK, klik OK. Lalu kita ubah juga untuk warnanya. Nah, kalau udah kita klik icon plus di samping produk ketiga, lalu pada bagian band kita klik plus, lalu di bawah sekali ini ada kelima band yang sudah kita buat dari kelima algoritma. Jadi kita klik, lalu kita pilih yang convert band ini. Nah, kita lakukan ke semua band dari kelima algoritma. Nah, kalau udah kita tutup aja, lalu kita klik kanan, lalu kita klik yang Save Product As. Nah, di sini pilih penyimpanannya. Nah, lalu di sini bisa kita beri nama resampling.
kita bisa klik save. Kita tunggu proses save produknya hingga selesai. Nah, nanti kalau produknya sudah tersimpan, selanjutnya kita masuk ke software ArcGIS. Nah, kalau sudah masuk ke software ArcGIS-nya, kita klik Add Data, lalu buka folder hasil resampling pada software Snap tadi. Di sini kita masukkan kelima band dari kelima algoritma yang sudah kita buat tadi. Di sini kita masukkan semua kelimanya. Kita klik Add. Yes. 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 Nah, kalau udah masuk, kita klik kanan. Klik kanan. Klik Properties. Lalu ke Symbology, lalu ke Classified. Klik Yes. Pada bagian kelasnya ini kita ganti menjadi 7. Lalu untuk warnanya ini kita ubah menjadi warna hijau ke merah. Lalu klik OK. Nah, lakukan hal yang sama untuk kelima algoritmanya. Nah, kalau udah di sini kita mulai dari yang NDWI terlebih dahulu. Nah, untuk nilai TSS pada algoritma NDWI ini bisa dilihat di sini yang di sekitar pesisirnya itu nilai TSS-nya itu sangat tinggi, dan di sini hampir semua bagian perairan yang mengelilingi Pulau Mindanao ini TSS-nya itu tinggi. Nah, selanjutnya itu algoritma Laili. Nah, kalau algoritma Laili sendiri dia itu kebalikan dari algoritma NDWI tadi, yang dimana algoritma Laili ini nilai TSS-nya itu sedikit untuk di sekitaran Pulau Mindanao ini. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada algoritma Guzman-Santella. Nah, untuk algoritma Guzman-Santella ini juga sama, hampir sama seperti Laili tadi. Dia nilai TSS-nya juga sedikit berada di sekitaran pesisir pulau dari Mindanao ini. Lalu yang selanjutnya itu Parwati. Nah, untuk Parwati ini bisa dilihat kalau TSS-nya itu hampir tidak ada di sekitaran Pulau Mindanao. Dan yang terakhir itu algoritma Firly. Nah, untuk algoritma Firly sendiri nilai TSS-nya itu juga sedikit, tetapi masih ada untuk di sekitaran wilayah pesisir Pulau Mindanao ini. Nah, selanjutnya bisa kita lakukan layout untuk kelima algoritma TSS ini. Nah, kurang lebih hasilnya itu seperti ini setelah dilakukan layout. Nanti untuk layout algoritma lainnya lakukan hal yang sama. Kita bisa ubah di bagian legendanya saja. Nah, mungkin sekian pengolahan data dari saya pada materi TSS ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.